Chapter 259. Episode baru, 2. Hamparan luas menjaga kedua kakinya di tanah. Tidak perlu baginya untuk bergerak. Kehendaknya meresap ke tanah. Terkadang bumi melonjak ke arah musuh-musuhnya, lain kali itu menyebar di langit seperti payung. Karunia-Nya sempurna untuk serangan dan pertahanan. Hamparan luas menjadi satu dengan bumi dan bertarung melawan rombongan Chameleon. Tetapi kekuatan gabungan dari Chameleon Troupe dengan gigih membalas Fast Expanses Gift. Chok Jungyong menghancurkan penghalang bumi luas dengan kekuatan dan energinya. Bos membakar tanah dengan bayangan api neraka. Hirano Arashi menyerang dengan sihir penghancuran. Kabel Kaita, 8 ular tombak Jin Yohan, dan belati setrin semuanya bergegas ke Fast Expanse. Pertarungan eksplosif berlanjut. Kekuatan sihir bertabrakan satu sama lain, dan bentrokan bumi dan logam menyebabkan api besar melambung. Dari kejauhan, sepertinya beberapa petasan telah dinyalakan berturut-turut. Petik 2. Kenapa kita tidak berhenti di sini saja? Tetapi mereka tidak dapat mengambil waktu lagi. Ketika pertarungan mereda sedikit, bos meminta Fast Expanse untuk percakapan sebelum meluncurkan keterampilan pamungkasnya. Kami harus menggunakan cara lain jika Anda terus menghalangi kami. Petik 2. Fast Expanse memandang bos dengan diam. Tiba-tiba, dia tersenyum kecil. Jadi anak kecil yang berada di sisi Yeonjun telah tumbuh sebanyak ini. Yeonjun. Nama mantan bos. Bos mengepalkan tinjunya karena namanya selalu terlalu menyakitkan untuk didengar. Nak, mengapa kamu menginginkan gadis itu? Fast Expanse menunjuk Yi Yuri yang pingsan di tanah tak jauh. Kami ingin melindunginya. Lindungi. Ekspresi Fast Expanse sedikit berubah. Saat ini dia sedang digunakan sebagai alat untuk tokoh politik. Dia akan terus dieksploitasi seperti itu sampai dia mati. Kami ingin melindunginya dari itu. Petik 2. Dan siapa yang menanyakan hal seperti itu padamu? Apakah mungkin anak yang Anda panggil Black Lotus? Petik 2. Bos mengangguk, ya. Kenapa dia meminta hal seperti itu? Saya tidak tahu. Petik 2. Kamu tidak tahu motifnya atau tujuannya, namun kamu masih bersedia untuk mengabulkan permintaannya. Fast Expanse memberikan senyum menghina. Bukan itu yang aku ajarkan pada Yeonjun. Petik 2. Aku tahu. Bos menggelengkan kepalanya. Hubungan antara mantan bos, Yi Yeonjun, dan Fast Expanse adalah hubungan antara guru dan murid. Hamparan luas mengajarkan Yi Yeonjun tentang pola pikir tentara bayaran, yang kemudian diteruskan ke bos. Namun, ini adalah permintaan dari orang yang aku berhutang seumur hidup. Permintaan seseorang yang menjadi berharga baginya. Semua orang ada di sini hari ini karena alasan yang sama. Bos tidak memaksa mereka untuk mengambil bagian dalam misi ini. Semua anggota berpartisipasi secara sukarela. Sebelum ada yang tahu, Kim Ha-jin telah menjadi bagian penting dari Chameleon Troupe. Aku bisa mengabulkan permintaannya, karena aku bukan Yi Yeonjun. Wajah Fast Expanse menegang mendengar ucapan bos. Dia berusaha menemukan jejak-jejak murid lamanya di wajah bos, tetapi wajahnya memendam tekad yang serupa namun berbeda. Bibir Fast Expanse melengkung membentuk senyum lebar. Petik 2. Junwo, letakkan pedangmu. Kim Junwo menurunkan pedangnya. Kekuatan sihir Fast Expanse juga menghilang. Fast Expanse berencana melepaskan Chameleon Troupe, dan Chameleon Troupe tidak akan menolak kebaikannya. Terima kasih. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Saya hanya mundur karena tujuan kami selaras, kata Fast Expanse ketika ia berbalik. Aku akan mengunjungimu lagi dalam waktu dekat. Amankan gadis itu sampai saat itu. Petik 2. Dia perlahan berjalan menjauh dari mereka, lalu tiba-tiba, paat. Dia menghilang dari pandangan mereka dengan kilatan cahaya. Tercatat, Akatrina. Akatrina kontinen mirip dengan dunia fantasi yang ditemukan di banyak novel. Di atas langit ada 2 satelit seperti bulan dan bintang yang tak terhitung jumlahnya. Luasnya benda-benda angkasa menerangi langit yang gelap. Aku berjalan di tengah pemandangan aneh namun indah dari dunia yang berbeda. Tujuan pertama, mencapai ibu kota Plerion. Jendela sembulan yang muncul di depan saya mengumumkan tujuan pertama kami. Saya terus berjalan dengan jendela ini diperbaiki di sudut kanan atas pandangan saya. Kami berjalan sekitar setengah hari, dibimbing oleh kitab kebenaran. Petik 2. Hari yang baru menyingsing, dan matahari sudah berada di atas kepala kami. Kami bisa melihat dinding di kejauhan, tapi itu sudah rusak parah dan kehilangan fungsinya. Saya memeriksa informasinya. Sama dengan. Dinding luar Plerion. Dinding luar, Plerion, ibu kota Plerion. Itu hancur dalam perang. Sama dengan. Ini adalah dinding luar Plerion. Saya membacakan informasi kepada Jin Sahyuk, yang mengikuti saya dari belakang. Dia membelalakan matanya dan memeriksa dinding. Kamu benar. Kami berhenti di depan tembok. Kita bisa melihat reruntuhan di balik tembok yang hancur. Noda darah kering mewarnai tanah kemerahan hitam, dan bau mayat yang tidak enak tercium. Pemandangan itu benar-benar mengerikan. Pada tahun 555, seluruh benua sudah hancur. Banyak perang menyapu benua seperti badai, dan monster datang membanjiri sebelum kami bisa pulih dari akibat perang.
Pada 555, satu-satunya tempat di Plerion yang masih relatif utuh adalah wilayah Count Super, yang baru saja kami lewati, dan Plerion, ibu kota. Tetapi bahkan kedua kota itu berselisih satu sama lain. Petik 2. Jin Sahyuk menjelaskan kepada saya alasan di balik pemandangan suram ini. Saat ini dia jelas berbeda dari cara dia di bumi. Mungkin, segel ingatannya telah melemah. Bagaimanapun, ayo pergi. Petik 2. Kami berjalan melewati tembok yang hancur. Tidak ada satupun tanda-tanda kehidupan di dalam, hanya rumah-rumah yang telah lama dihancurkan dan banyak sekali penduduk dan tentara yang menjaga kota. Sepertinya tembok baru saja runtuh. Menilai dari kondisi tubuh, tidak lebih dari seminggu telah berlalu sejak kematian mereka. Jin Sahyuk mengangguk setuju. Kelihatannya begitu. Pasti ada pertempuran belum lama ini. Oi, apa rencanamu dari sini? Petik 2. Saya tercengang oleh pertanyaan Jin Sahyuk. Dia jelas tidak mengerti situasinya. Alih-alih marah, aku menghela nafas, dan meletakkan tanganku di bahu Jin Sahyuk. Kenapa kamu menanyakan itu padaku? Kaulah yang menyeretku ke sini. Petik 2. Petik 2. Wajah Jin Sahyuk bengkok. Dia menatapku dengan mata tajam. Sudah waktunya kau jujur, brengsek. Apa, persetan kamu? Pada saat itu, drek, suara derap langkah terdengar. Meskipun suara itu berasal dari banyak kuda, itu terdengar lemah untuk beberapa alasan. Saya berbalik dan melihat ke arah suara. Pasukan sekitar 300 kavaleri mendekati kami, membawa bendera kerajaan. Tetapi kuda-kuda tentara itu dalam kondisi yang mengerikan. Sepertinya mereka belum makan berhari-hari. Tentu saja itu bisa dimengerti. Lagi pula, kehidupan di benua Akatrina berada di ambang kepunahan, dan kondisi kehidupannya hampir pasca apokaliptik. Petik 2. Kamu bajingan. Dengan teriakan besar, tentara tiba di depan kami. Tetapi begitu mereka melihat pakaian kami yang tidak biasa, mereka menjadi bingung. Sementara itu, Jin Sahyuk mencoba berbicara seolah-olah dia adalah raja mereka. Kamu orang bodoh yang kurang ajar. Kamu pikir kamu bicara siapa? Diam, kamu bukan raja saat ini. Petik 2. Petik 2. Jin Sahyuk dengan cepat mengerti apa yang saya maksud. Dia melirik Kalvari dengan mata terbuka lebar. Di tengah-tengah para prajurit adalah seorang gadis kecil di baju besi longgar. Dia terlihat berusia lebih dari 10 tahun. Dia adalah yang terkecil, tetapi dia menunggang kuda tertinggi. Petik 2. Hoa. Gadis itu maju perlahan, menenangkan kudanya. Kami menatap anak itu. Memang, dia tampak seperti Jin Sahyuk, hanya 15 tahun lebih muda. Pada saat yang sama, mereka terlihat sangat berbeda satu sama lain, karena gadis itu berambut pirang dan bermata biru. Siapa kamu? Gadis itu, yang semanis boneka, bertanya ketika dia berusaha menjaga ketenangannya. Aku bisa melihat ketabahan dan keuletan berkedip di matanya bahkan dari jauh. Saya memandang Jin Sahyuk. Dia menatap penguasa muda Plerion dengan bingung. Seperti apa rasanya menghadapi diriku dari masa lalu? Jelas saya tidak tahu. Jawab aku, jika Anda tidak. Petik 2. Kuda itu melompat tepat ketika raja kecil itu hendak berteriak. Wah, tetap diam, kau kecil. Petik 2. Seorang kesatria turun dari kudanya untuk memegang kendali dia. Baru saat itulah raja kecil memandang kami sepenuhnya. Ungkapkan identitasmu. Apakah Super mengirim Anda, dan juga jelaskan pakaianmu. Petik 2. Tidak, kami. Aku melirik Jin Sahyuk. Namun, dia tidak dalam kondisi untuk berbicara. Kami dari Kuil. Iya nih. Para ksatria secara alami menolak untuk percaya padaku. Kamu bodoh. Apakah kamu tahu dengan siapa kamu berbohong? Kuil sudah. Tindakan lebih baik daripada kata-kata. Saya menunjukkan kepada mereka buktinya. Manifestasi kekuatan suci menggunakan stigma. Para ksatria menatap kosong pada benjolan putih cahaya yang naik dari telapak tanganku. Cahaya itu kemudian terbang ke seorang prajurit, yang luka-lukanya segera sembuh. Lukaku hilang. Apa ini cukup? Saya melihat mereka dengan senyum sopan. Tiba-tiba, suara penuh sukacita datang dari Jin Sahyuk muda. Jadi kuil tidak dihancurkan. Saya melihat Little Jin Sahyuk. Seringai dan matanya yang besar tampak terlalu tidak berpengalaman untuk seorang raja. Kami berbaris ke tembok dalam kota di bawah konvoi ksatria. Namun, kota itu tidak dalam kondisi bagus. Dindingnya terkorosi dan orang-orang kelaparan. Mereka sedikit memperhatikan raja yang lewat. Petik 2. Di tahun 555, harapan sudah hilang. Kami sekarang berada di ruang tamu di istana kerajaan Plerion. Saya kehilangan sesuatu yang saya sayangi di tengah-tengah pertikaian politik, dan para pelayan yang menyebabkannya lari membawa makanan dan barang-barang berharga. Kas dan toko negara dikosongkan, hamba-hambaku menghilang satu demi satu, tetapi bahkan saat itu aku tidak menyadari pengkhianatan mereka. Suatu hari, saya bangun dan menemukan bahwa yang tersisa adalah para ksatria yang telah bersumpah setia kepada saya. Petik 2. Di kamar yang rapi dengan 2 tempat tidur besar, Jin Sahyuk berkata dengan matanya yang basah karena emosi. Dan 2 tahun kemudian,
Pada tahun 557, aku mati saat melarikan diri dari monster dan super. Dan ksatria terakhir yang bersamamu adalah Kim Suho. Jin Sahyuk mendengus. Dia bukan kesatriaku. Mereka semua mati, dan dia satu-satunya yang selamat. Kalau dipikir-pikir, Kim Suho pasti ada di sini juga. Terserah apa kata Anda. Aku berbaring di tempat tidur. Episode baru tiba-tiba dimulai, tetapi saya tidak menganggapnya sebagai gangguan. Episode ini bisa menjadi titik balik paling penting. Salah satu hadiah untuk episode ini adalah Purifying Crystal. Tidak ada banyak waktu tersisa sebelum bumi memulai transformasi realm iblisnya. Saya belum memberi petunjuk bagaimana menghentikan transformasi ini dalam cerita aslinya, dan sekarang remake itu menawarkan saya solusinya. Purifying Crystal mungkin adalah item yang bisa memurnikan dan menghentikan Demon Realm Transformation. Tiriring. Pada saat itu, jendela lain muncul di depan saya. Sasaran kedua, mendapatkan 6 potongan fragmen kontinental, dan sebagian memulihkan Plerion. Hei, di mana pecahan kristal itu? Saya langsung bertanya pada Jin Sahyuk. Apa yang kamu bicarakan? Fragmen yang kamu ledak, periksa sakumu. Apa yang kamu, hei, apa kamu gila? Aku berkata, periksa sakumu. Ketuk-ketukan. Saya mendengar ketukan tepat ketika saya akan mencari-cari di saku Jin Sahyuk. Keluar. Pada saat yang sama, saya mendengar suara yang tebal. Aku tidak memilikinya, dasar brengsek. Petik 2. Kenapa kamu tidak? Ini menyebalkan. Kamu benar-benar tidak berguna. Petik 2. Saya membuka pintu setelah saya memastikan Jin Sahyuk tidak memiliki pecahan kristal. Di luar, seorang kesatria muda sedang menatap kami dengan tatapan tidak puas. Raja dengan murah hati menyiapkan makan malam untukmu. Ikuti aku. Kami mengikuti ksatria tanpa melakukan perlawanan. Ksatria itu membawa kami ke ruang makan. Ada meja panjang di tengah ruang makan besar. Ksatria berdiri berbaris di kedua sisi ruangan. Little Jin Sahyuk, Prihi, sedang duduk di ujung meja. Prihi menyambut kami dengan ekspresi acuh tak acuh namun gembira. Aku menyiapkan makanan untuk menyambut tamu-tamu terhormatku. Babi asap, beberapa mangkuk sup, salad, dan sepotong roti coklat ada di atas meja. Tampaknya pelat logam sudah dicuri karena semua peralatan makan terbuat dari kayu. Kami duduk di kursi kami. Terima kasih. Haha, tidak perlu berterima kasih. Yang lebih penting, apakah benar kuil masih utuh? Petik 2. Aku mengangguk, berusaha tampil setinggi mungkin. Aku merasa seperti sedang bermain-main dengannya. Ya, dan kuil berharap bahwa Plerion akan segera mendapatkan kembali kejayaannya. Prihi gagal menyembunyikan senyumnya. Ya, itu sudah cukup obrolan. Silahkan makan. Terima kasih. Meskipun Prihi tampak puas, para ksatria di sekitar kami tidak. Ternyata makan malam ini sangat mewah. Begitu mewah sehingga setiap ksatria harus kelaparan untuk mendapatkan makanan yang satu ini. Prihi bertanya sambil memakan sup. Kalau begitu, haruskah aku memanggilmu, Imam? Ya, tolong panggil aku Imam Kim. Imam Kim. Dan di sebelahmu ada, petik 2. Oh, dia adalah budakku. Tunggu apa? Jin Sahyuk, yang menatap babi itu dengan agak sedih, tersentak. Tidak puas dengan respons Jin Sahyuk yang tidak berterima kasih, Prihi menatap masa depannya dengan pandangan tidak puas. Dan itu bukan hanya Prihi. Luar biasa. Bagaimana mungkin seorang pelayan biasa makan dengan raja? Aku hanya mencoba mengolok-olok Jin Sahyuk, tapi akhirnya aku menyinggung para ksatria. Mereka mungkin kesal karena seorang pelayan harus makan sesuatu bahkan mereka sendiri tidak bisa makan. Haha, maafkan aku. Aku hanya bercanda. Orang ini juga seorang pendeta. Dia memiliki kekuatan spiritual yang sangat istimewa. Petik 2. Oh begitu. Kekuatan spiritual, katamu. Petik 2. Pokoknya, makan terus berjalan. Bunyi gemerincing aku melihat sekeliling ketika aku memindahkan sendokku. Night Leot menangkap babi itu. Aku tak sabar ingin memakannya. Itu tidak bisa membantu. Mereka dari kuil. Itulah alasan mengapa ini menjadi masalah. Kuil hancur berantakan. Pengisap itu tidak bisa membantu kami. Mereka hanya akan memakan semua makanan kita, mengklaim bahwa mereka adalah imam ilahi. Saya tidak makan banyak. Saya tidak lapar, dan karena makanan apapun yang saya tinggalkan akan diberikan kepada para ksatria, saya pikir saya akan membiarkan mereka memilikinya. Sebaliknya, saya memilih untuk memeriksa Prihi. Dia menggigit babi asap dengan tangan kecilnya. Dia sepertinya sangat menikmatinya. Alasan para ksatria tidak mengungkapkan ketidakpuasan kepada raja mungkin karena wajah itu. Petik 2. Dan Jin Sahyuk sedang melihat ke masa lalunya tanpa menyentuh makanannya. Tidaknya mereka bijaksana. Raja tidak makan banyak, jadi kita semua mungkin bisa makan 1 atau 2 gigitan. Itu bagus. Teguk. Makan malam berlanjut, dan raja muda itu sudah kenyang. Koang. Tiba-tiba, pintu ruang makan berayun terbuka dan seorang pengintai bergegas masuk. Aku punya pesan penting. Prajurit super telah menembus dinding bagian dalam. Petik 2. Apa? Prihi berteriak. Bibir cerinya berminyak dengan minyak babi.
Count Super mengklaim bahwa dia menangkap mata-mata yang dikirim oleh Yang Mulia. Tetap di sini, para tamu terhormat. Ayo pergi. Raja dan para kesatria meninggalkan ruangan itu sekaligus. Ditempatkan dalam situasi yang tidak dapat dipahami, sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benak saya. Tunggu, mata-mata. Pada pertemuan pertama kami, Prihi bertanya kepada kami, apakah Super mengirimmu? Yang berarti Super mungkin. Saya buru-buru bangun. Hei, ikut aku. Saya pikir mungkin ada orang lain selain kita di luar sana. Petik 2. Aku toh akan pergi. Jin Sahyuk siap menggunakan kekuatan sihirnya sebentar lagi. Kami mengikuti raja dan para kesatrianya. Kami melewati warga yang ketakutan dan memanjat tembok. Ratu, saya telah membawa mata-mata yang Anda kirimi saya. Petik 2. Di bawah tembok itu adalah pasukan hebat Super, yang sebenarnya hanya terdiri dari sekitar 3.000 tentara. Tapi itu masih besar dibandingkan dengan pasukan raja. Aku bilang aku bukan mata-mata. Suara keras dan bernada tinggi muncul dari bawah. Saya tersenyum pada mereka. Di bawah, Jin Seon dan Aileen dikurung di sel kayu. Tangan dan kaki mereka diikat bersama dengan pengekang. Seperti yang diharapkan, mereka akhirnya terjebak dalam ledakan juga. Sama dengan. Belenggu penekan sihir. Mencegah penggunaan kekuatan sihir pemakainya. Sama dengan. Wow, itu barang yang bagus, pikirku, ketika Prihi tiba-tiba berteriak keras. Imbecile, beraninya kamu menentangku, ketika kamu telah menjaga kedamaianmu dengan kebaikan mantan raja. Mata merah dan tubuh gemetar karena marah. Prihi sangat marah, dan amarahnya diarahkan pada pria yang menatapnya dari bawah tembok, Count Super. Haha, ratu kecil, bahkan sekarang Anda membesarkan mantan raja. Sangat menyedihkan. Itulah sebabnya semua orangmu meninggalkanmu. Petik 2. Hahaha, raja bodoh. Betapa konyolnya bagi seorang anak untuk bertindak begitu sombong. Tetapi para prajurit di bawah ini hanya menertawakan Prihi. Prihi menggigit bibirnya, dan para ksatria menyembunyikannya di belakang mereka. Bajingan itu, Anda semua sudah mati. Petik 2. Jin Sahyuk maju selangkah, melampiaskan amarahnya. Hahaha, kita akan pergi sekarang, raja yang kekanak-kanakan. Petik 2. Tapi musuh sepertinya tidak mau bertarung. Mereka mulai bersiap untuk pergi, meninggalkan Aileen dan Jin Seon di mana mereka berada. Count Super berkata, Raja, aku agak terkesan dengan rencanamu untuk memikat monster dengan bantuan mata-mata. Namun, pada saat itu, sesuatu yang gelap dan merah menggeliat di cakrawala jauh. Gerakannya terlalu aneh untuk fenomena alam. Hah? Saya telah melihat sesuatu seperti itu sebelumnya. Itu adalah kawanan monster. Pasukan monster mendekati dengan cara ini. Kamu terlalu bodoh, terlalu lemah, dan terlalu jahat. Terima kenyataan, Prihi. Flareon telah jatuh. Petik 2. Super. Prihi menjerit yang terlalu goyah untuk dianggap bermartabat. Haha, alih-alih berteriak, Anda harus memikirkan cara mengusir monster-monster itu terlebih dahulu. Petik 2. Super berbalik, dan begitu pula tentaranya. Para ksatria tidak bisa menghentikan musuh untuk pergi. Jumlah monster. Karena sekarang, mereka juga menyaksikan monster yang bergerak maju perlahan dari bawah cakrawala. Jin Sahyuk bertanya, Oi, bisakah kamu menghadapinya? Mungkin. Saya mengeluarkan kotak besi kecil dari stigma. Kotak itu dibuat menggunakan pengaturan intervensi, dan berisi sekitar 10.000 peluru di dalamnya. Kamu mundur. Kami akan menghentikan mereka. Petik 2. Tidak, kamu bilang kamu dari kuil. Tolong bawa raja ke tempat yang aman. Kita tidak bisa menghentikan monster-monster itu. Petik 2. Jika kuil belum binasa, kami yakin Anda dapat menemukan jalan. Anggap saja sebagai retret demi kemajuan masa depan. Ambil raja dan lari. Petik 2. Para ksatria masing-masing mengatakan satu atau dua hal kepada kami, tetapi raja tetap diam. Benar-benar tenggelam dalam kesedihan dan kemarahan, dia diam-diam menangis. Dia tidak bisa menekan perasaan marah yang muncul dalam dirinya. Jin Sahyuk hanya menatap raja. Tidak, kita bisa menghentikan mereka. Aku membentangkan aether dan membungkusnya di sekitar Jin Seon dan Aileen, menarik mereka ke atas tembok. Hiak, kiak, dengan teriakan yang aneh, mereka berdua jatuh ke lantai. Satu-satunya cara kita bisa bertahan hidup adalah dengan mengalahkan mereka. Saya mengeluarkan Desert Eagle, kilatan cahaya yang tajam keluar dari pistol. Para ksatria menatapku dengan bingung, tapi aku tidak peduli. Aku mengarahkan pistol ke monster di bawah. Sementara itu, di rumah Yo Yonha di Seoul. Yo Yonha memproses semua kertas yang telah dia kumpulkan di mejanya dan mengubur dirinya di kursinya. Beban kerjanya meningkat baru-baru ini karena insiden orden. Tapi sekarang setelah dia selesai, dia berencana untuk pergi besok. Dia menguap dan menyalakan TV. Sebuah pertunjukan menarik baru saja ditayangkan. Itu tentang romansa terlarang antara pahlawan tingkat rendah dan pahlawan tingkat master. Tidak masalah bahwa kamu adalah pahlawan peringkat rendah. Yang penting adalah aku mencintaimu. Kami punya berita. Layar berubah dan berita muncul. Ini adalah laporan berita terbaru.
Orden mengklaim bahwa ia telah mengambil beberapa pahlawan yang menerobos masuk ke wilayahnya sebagai sandera. Apa? Yo Yonha melompat dan menatap layar TV. Meski belum ada yang dikonfirmasi, Ailen, Yi Yongha, Park Han-ho, dari Kuil Keadilan, selain pahlawan peringkat Master, Jin Seyeon, pahlawan peringkat tinggi, Seo Yongji, tinggi pahlawan tingkat menengah, Shin Jong-hak, dan tentara bayaran S-Rank, Fenrir, saat ini ditawan menurut Orden. Orden menuntut asosiasi dan pemerintah Korea untuk. Pada saat itu, ekspresi Yo Yonha membeku. Bukan hanya Shin Jong-hak, tapi Kim Ha-jin juga. Dia memiringkan kepalanya, bertanya-tanya apakah dia salah dengar. Tiriring. Tetapi pada saat ini, arlojinya berdering. Itu informasi yang solid dari asosiasi dan pemerintah. Memanggil untuk pertemuan darurat. Orden memegang pahlawan dan sandera tentara bayaran. Dan pesannya jelas berisi nama Shin Jong-hak dan Kim Ha-jin.